maka mulai sekarang kita jadi lebih kusuk lah lagi dalam berdoa atau berkomunikasi ya. Kita juga jadi lebih yakin lagi bahwa setiap kita berdoa, dia akan hadir bersama kita, karena kita tahu bahwa yang kita ajak komunikasi itu adalah malaikat pembimbing atau roh leluhur kita, bro. Neng ning ing Gusti Hong Yuang Suryo urip suci manunggal jati, puji bekti nyawiji ing Dharma Yuang Arko Saduhu Saduhu Saduhu. Rahayu Mardika, sugeng siang sedulurku, wonten teng pundi kemawon, andum slamet sedayanipun. Selamat siang saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat datang di channel YouTube Putra Jawa Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Tema hari ini pembahasannya tentang doa. Sebagian besar umat beragama pasti mengenal istilah doa dan pasti udah diajarkan untuk berdoa. Saat kita berdoa, sesungguhnya kita berdoa pada siapa sih? Namun ketika kita berdoa, kebanyakan kita berpikir kita sedang berdoa pada Tuhan. Ya benar, kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan yang berwujud, bukan Tuhan yang tak berwujud. Karena Tuhan yang tak berwujud itu sesungguhnya suwung, bro, kosong, diam, seperti juga energi itu loh yang dimaksud oleh para ahli fisika. Energi yang kita rasakan itu adalah energi yang mewujud menjadi panas, dingin, kecerdasan, hingga yang mewujud menjadi cahaya. Sebenarnya energi yang tidak berwujud itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan, bro. Entitas berwujud yang paling mendekati dengan hakikat Tuhan atau energi semesta itu adalah cahaya dan kecerdasan. Dan entitas yang memiliki cahaya dan kecerdasan itu adalah yang kita sebut sebagai malaikat atau dewa, Roh Kudus, dan nama-nama lainnya lah. Dalam spiritualis modern ada yang menyebutnya higher self atau guru sejati itu loh. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya kita itu sedang memainkan peran, bro. Energi yang mewujud, yang semuanya bersumber dari Tuhan atau energi semesta, memainkan peran apa? Memainkan peran energi Tuhan yang dalam bentuk manusia itu loh, sedang berkomunikasi dengan energi Tuhan dalam bentuk cahaya atau malaikat yang menjadi pengelola alam, hidup dan kehidupan di jagat semesta fisik ini.
Jadi ketika kita sedang berdoa itu sesungguhnya kita sedang menyampaikan doa kita pada Tuhan yang berwujud, yakni malaikat, dan yang merespon itu sesungguhnya adalah malaikat pembimbing kita sendiri, bro. Dalam beberapa literatur spiritual modern disebutkan bahwa sesungguhnya kita ini ketika bereinkarnasi tidak semua energi cahaya kita turun ke bumi, tidak semua cahaya kita turun ke bumi, melainkan ada energi kita yang tetap tinggal di dimensi cahaya. Dan para spiritualis modern menyebutnya sebagai higher self, itu loh, diri sejati kita, diri kita yang masih dalam bentuk cahaya itulah. Oleh karena itu dalam tradisi spiritual modern, ketika kita sedang berdoa atau bermeditasi atau tapa berata, samadhi, dan seterusnya lah, kita itu sesungguhnya sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri yang masih dalam bentuk cahaya atau yang disebut sebagai higher self. Saya kira dalam Buddhis juga memiliki tradisi yang sama, bro, seperti yang dijelaskan dalam literatur spiritual modern, bahwa meditasi itu adalah berkomunikasi dengan diri sendiri atau higher self, diri sejati, melalui suara hati kita. Namun dalam spiritualis tradisional kita menyebutnya sebagai malaikat pembimbing atau roh leluhur. Saya sendiri juga dulu sempat bingung apa perbedaan antara higher self dengan malaikat pembimbing atau roh leluhur itu loh. Menurut guru saya sebenarnya tidak ada bedanya, bro, karena nanti ketika kita kembali kepada dimensi cahaya, kita akan menyadari bahwa kesejatian kita semuanya itu sesungguhnya hanya ada satu. Ia satu dari sang sumber. Tidak ada identitas, tidak ada identitas lain, karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena yang sejati itu hanya ada aku, tidak ada yang lainnya. Istilah kita, dia, kamu itu hanya ada di dunia raga fisik ini loh, manusia saja. Namun konsep ini bagi saya agak membingungkan sih. Mungkin karena level pemahaman saya saja yang belum sampai ke sana. Jadi pada akhirnya agar lebih mudah dipahami oleh saya dan juga oleh orang lain, saya lebih suka menggunakan istilah malaikat pembimbing lah atau roh leluhur ketimbang pakai bahasa Inggris itu loh, higher self, diri atau diri sejati. Karena level pemikiran saya masih lebih mudah untuk memahami konsep keterpisahan diri antara diri roh saya dengan diri roh leluhur atau malaikat pembimbing. Karena saat ini kita berada di dimensi keterpisahan, bro, antara aku, kamu, dia, malaikat atau roh leluhur itu loh. Jadi jika demikian hakikat sesungguhnya yang ada, maka mulai sekarang kita jadi lebih khusyuk lah
lagi dalam berdoa atau berkomunikasi ya, kita juga jadi lebih yakin lagi bahwa setiap kita berdoa dia akan hadir bersama kita, karena kita tahu bahwa yang kita ajak komunikasi itu adalah malaikat pembimbing atau roh leluhur kita, bro. Sosok yang sangat mencintai dan menyayangi kita dan selalu berada di dekat kita, yang senantiasa ingin membantu kita dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum alam semesta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang pernah saya pelajari dan pahami. Semoga penjelasan ini bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkan video ini. Untuk lebih jelasnya di video selanjutnya saya akan terangkan tentang hierarki Tuhan yang tak berwujud hingga yang berwujud, bro. Tabe pun salam cinta dan cahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Bye bye.